Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semuanya sehat kan? Kali ini kita akan belajar seni budaya. Materi pembelajaran kali ini adalah tentang menggambar ilustrasi. Ilustrasi. Tujuan pembelajaran adalah agar kalian mampu menjelaskan pengertian gambar ilustrasi, agar kalian mampu mengidentifikasi jenis objek gambar ilustrasi, dan kalian mampu mengidentifikasi karakter objek gambar ilustrasi. Pastinya akhirnya kalian dapat menggambar model sesuai karakter objek ilustrasi. Di sini kita bisa melihat berbagai macam contoh dari gambar-gambar ilustrasi yang sering kita lihat baik di media cetak maupun di media elektronik. Jadi kesimpulannya, gambar ilustrasi adalah gambar yang ditemukan di dalam buku, majalah, novel, cerita, atau sejenisnya yang berfungsi untuk memperjelas maksud dan makna cerita melalui bahasa visual atau bahasa gambar. Jenis-jenis gambar ilustrasi salah satunya adalah kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan yang berisi cerita-cerita humor dan menarik serta menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng. Saat ini sedang tren itu ada Adit dan Sopo Jarwo. Ayo berani, jangan berhenti, kita raih mimpi. Semua tantangan menjadi ringan karena persahabatan. Hebatnya persahabatan. Dari luar negeri juga ada beberapa tokoh-tokoh kartun seperti Upin Ipin dari Malaysia, Naruto dari Jepang, Doraemon dari Jepang, ada SpongeBob dan lain-lain. Rangkaian gambar yang kartun yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita itu disebut dengan komik. Komik itu banyak sekali ya, terdapat di komik Donald Duck ya, dan masih banyak lagi komik-komik yang lain yang ada di Indonesia dan luar negeri. Yang ketiga adalah gambar karikatur. Gambar karikatur adalah gambar yang menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kebaikan, kritikan, dan sindiran. Objek gambar karikatur bisa dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Ini kita lihat di sini ada gambar Jokowi. Ilustrasi karya sastra adalah karya sastra yang berupa cerita pendek, puisi, dan sajak, namun lebih menarik disertai dengan gambar. Fungsi gambar ilustrasi di sini adalah bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Vignette selanjutnya adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Gambar vignette ini terlihat ada berbagai macam unsur, ada gambar manusianya, ada hewan, ada tumbuhan, dan bentuk-bentuk asimetris lain yang dipergunakan dalam gambar ini sehingga kelihatan unik dan sangat indah.
ilustrasi ada berbagai macam. Yang pertama adalah manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda, sehingga pada saat gambar kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Hewan, tokoh hewan yang memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda, jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Proporsi dan anatomi masing-masing binatangnya harus jelas. Ini kita lihat di sini ada contoh-contoh dari binatang laut. Tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Kita lihat gambar yang berwarna ini gambar yang disederhanakan, sementara yang hitam putih ini gambar detail dari sebuah dahan atau ranting pohon. Alat dan bahannya. Alat dan bahan tergantung dari teknik pembuatan gambar ilustrasi. Ada yang menggunakan teknik kering dan teknik basah. Untuk teknik kering artinya tidak menggunakan air atau minyak, dan alat-alatnya seperti pensil, arang, krayon, charcoal, dan pulpen. Dan ini contoh hasil dari teknik kering ya. Kita lihat bagaimana gambar dengan media pensil, media krayon, arang, charcoal, dan pulpen. Kemudian teknik basah, karena menggunakan teknik basah itu menggunakan cat air, cat minyak, atau tinta. Pastinya alat-alatnya kita butuhkan kuas, wadah untuk menaruh cat airnya, dan medianya selain kertas juga bisa menggunakan media kain kanvas. Proses menggambar ilustrasi itu pertama kali harus ditentukan tema gambarnya, kemudian jenis gambarnya, gambar ilustrasi yang dibuat, dan kemudian menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Menggambar sketsa secara global, kemudian baru memberikan artiran atau warna pada objek gambar. Sampai di sini materi menggambar ilustrasi. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mempraktekkan dari pembuatan ilmu gambar ilustrasi ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.